Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopen. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sementara istilah sopen bisa juga diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengaku filsuf, dia mengklaim bahwa sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi orang filsuf. Filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid yang bernama Anaximedes yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides. Dia mengatakan bahwa dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada. Dan filsuf yang keempat adalah Demokritus, hampir sama dengan Parmenides, hanya dia mengatakan bahwa dunia berasal dari satuan terkecil yang terbagi, yang namanya atom. A itu tidak dan tome itu terbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Jadi sebenarnya istilah atom itu sudah muncul di era Demokritus. Keempat filsuf ini adalah yang pertama kali yang hadir di dunia. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini adalah terciptanya oleh air? Itu sebetulnya karena Thales tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari Thales melihat air, sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Dan begitu pula Heraklitus, dia mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini. Para filsuf pertama di dunia juga sering disebut sebagai para filsuf alam. Kenapa? Karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam. Dan pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apakah dengan belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan. Karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan filsafat.